Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD 114 Trisna Bangko 7 yang hari ini diwakili oleh Bu Wakakurikulum Ibu Ervina SPD. Yang saya hormati teman-teman guru SD 114 Trisna Bangko 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat beliaulah kita bisa berkumpul dalam acara KKG Kombel SD 114 Trisna Bangko 7 yang hari ini diisi dengan diseminasi budaya positif sekolah di SD kita ini. Selanjutnya, selawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa keluar dari alam kebodohan dan syafaatnya di hari akhirat semoga semuanya kita dapatkan. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimahnya. Selanjutnya kita minta ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Ibu Wakakurikulum. Kepada Bu Ervina saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SD 114. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan kita yaitu KKG. Selanjutnya baiklah Bapak dan Ibu Guru SD 114, hari ini merupakan kegiatan KKG kita yang pertama pada tahun pelajaran 2024-2025, yang mana ini adalah pertemuan kita yang pertama, yang mana pertemuan ini akan diisi oleh CGP kita Ibu Trifitriantini. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan kita bisa mendengarkan paparan diseminasi yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Fitri. Semoga ada manfaatnya bagi kita untuk bisa kita terapkan dalam kegiatan kita di lokal nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wakakurikulum yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya langsung saja kita masuki acara intinya, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan kembali saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Trifitriantini SPDJR dengan pengajar praktik Reni Kurniawati dan fasilitatornya Pak Soradi. Sebelum kita masuk, apa itu budaya positif? Mungkin ada yang tahu? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Budaya itu lebih ke kebiasaan, ya, kebiasaan positif yang akan kita biasakan di sekolah kita. Nah, konsep dari inti budaya positif itu sendiri ada 6: perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, kalau ada paradigma baru, tentu ada paradigma lama. Nah, sekarang kita masuk ke paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi
sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau paradigma lama, kita biasanya mengajar, kita adalah teacher center. Kita semua sumber pengetahuan ada pada kita. Cara metode mengajarnya pun kita hanya itu saja. Tapi kita sekarang harus merubah paradigma baru kita. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia dari murid kita, sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang nantinya outputnya anak kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila di kehidupan nyatanya. Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon kebinekaan teori kontrol? Nah, biasanya realitasnya stimulus respon ini kebutuhan kita sama. Nah, bagaimana teori kontrolnya? Kebutuhan kita ternyata berbeda. Nah, contohnya misalnya anak murid kita ada yang kebutuhannya visual, ada yang kebutuhannya audio visual. Nah, berbagai macam itu yang kadang lupa kita sebagai guru untuk berusaha belajar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seterusnya semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada kenyataan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang satu hal saya dan Ibu Epi beda pandangan gitu. Nah, tapi stimulus respon kita pasti yang baik itu adalah baik, belum tentu baik menurut kita dan baik menurut orang lain. Lanjut. Nah, budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, selanjutnya membuat keyakinan sekolah atau kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Nah, seorang guru yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta menerapkan nilai dan peran guru bergerak. Budaya positif itu akan muncul dari pembiasaan positif dalam kegiatan pembelajaran atau biasa disebut istilah budaya positif. Dengan budaya positif ini, murid akan merasa lebih nyaman dan aman yang akan membawa mereka menjadi murid yang mandiri, berpikir positif, bertanggung jawab, dan merdeka serta bahagia. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Biasanya kita mendisiplinkan anak dengan pujian atau hukuman. Ternyata itu paradigma lama. Karena pujian atau hukuman itu sebenarnya tidak baik, karena akan memberikan efek iri. Terus penurunan kualitas. Kenapa penurunan kualitas? Karena paling anak itu lagi yang dapat, paling anak itu lagi yang bisa. Jadi jiwa kompetitifnya berkurang. Makanya kita coba untuk memberikan motivasi tanpa ada pujian dan hukuman. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Biasanya anak-anak kita yang melakukan tindakan yang tidak baik, mungkin seharusnya kita sebagai guru harus menelaah dulu kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup,
kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, tadi ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah menghindari kenyamanan, terus mendapatkan imbalan atau menghargai diri. Yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai kebajikan. Itu motivasi perilaku manusia ini ada dua, ada eksternal, ada internal. Motivasi eksternal menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau motivasi internalnya menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka butuhkan. Apa saja posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, sebelum mempelajari ini, biasanya kita sebagai guru sering membuat posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, dan pembuat rasa bersalah. Perasaan cukup menyenangkan karena pada posisi teman, kita bisa tahu apa yang dirasakan oleh murid serta berpikir bahwa dengan membuat rasa bersalah dapat membuat anak menyadari kesalahannya dan paham akan konsekuensi hukuman yang bakal diterimanya. Meskipun pada posisi penghukum kita terkadang merasa bersalah saat memberikan hukuman kepada murid, namun setelah mempelajari ini diharapkan banyak hal negatif dari posisi yang kita lakukan dan kita bisa menerapkan serta terus belajar memposisikan diri sebagai posisi manajer. Perasaan kita jauh lebih tenang dan dapat memberikan ruang kepada murid untuk menyadari serta mencari solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga terjalin komunikasi yang efektif dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, biasanya sebagai penghukum kita seperti itu ya Bu Elis ya. Ayo hormat pada bendera 1 jam. Ayo hormat pada bendera selama 1 jam. Selanjutnya yuk. Nah, posisi pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus mengingatkan kamu membuat ibu bapak kecewa? Sering nggak ibu-ibu kita ngomong kayak itu? Berapa kali nak ibu ingatkan, kecewa ibu nak, sedih ibu nak. Sebenarnya posisi kontrol itu tidak tepat untuk anak karena kita tidak menanamkan kesadaran keyakinan dirinya, tapi lebih kadang membuat dia merasa bersalah. Lanjut. Nah, posisi sebagai teman. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Sering juga kita menganggap anak kita sebagai teman, sehingga kadang terlalu dekat membuat dia menjadi tidak hormat lagi dengan kita. Ngantuk ibu-ibu? Kalau ngantuk kita ice breaking aja dulu ya. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 ya. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2. Kalau saya bilang malam, tepuknya setengah. Fokus ya. Kalau pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang, tepuknya 2 kali. Kalau malam, tepuknya setengah. Oke, bisa ya. Tepuk udah berbunyi. Atau bertepuk sebelah tangan. Jangan ada ya, sakit tidak mau dia. Tepuknya kedua tangan aja, oke? Siap? Siang. Ini kurang fokus. Nanti ada fokus, kakek disuruh nyanyi di depan dia fokus. Itu posisi kontrol yang tidak baik ya. Hukuman. Posisi hukum. Pagi. Malam. Fokus. Malam. Sekali lagi ya. Siang.
Wah, Irwan boleh ragu-ragu. Nanti kalau khusus Irwan yang tidak bisa nanti kita suruh menyatakan cinta lah di depan lah. Tapi ke siapa? Ke ibu-ibu yang lainnya boleh. Cinta sesama pendidikan. Gak mesti cinta kasih sayang itu dah antara muda-mudi dah. Oke, lanjut Bu ini. Posisi pemantau ini tadi posisi pemantau belum ya? Nah, posisi pemantau biasanya apa yang kita katakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli lagi atributnya di sekolah. Nah, biasanya siapa yang mengatakan seperti itu? Beli atributnya ada sama saya, itu ditutupi ke saya, itu mempermudah kerja orang tua sebenarnya. Jauh dari sekolah. Supaya jangan lala gitu. Supaya jangan jauh-jauh ya. Lanjut. Nah, ini posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sebagai guru, jadi posisi kontrol yang harus kita ambil itu adalah posisi manajer. Karena posisi manajer itu lebih ke menanamkan keyakinan kepada anak dan dia akan kembali ke dalam kelompoknya dengan diri yang lebih baik. Karena ada kesadaran dalam diri Pak Rizko boleh masuknya gitu. Tapi kita main tepuk-tepuk juga. Jadi dia akan kembali ke dalam kelompoknya dengan diri yang lebih siap lagi. Posisi kontrol ini guru melakukan kerjasama dengan murid, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atau masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah, itu posisi kontrol yang sebaiknya digunakan seorang guru adalah posisi manajer. Nah, bagaimana salah satu tahapan kita agar dapat anak-anak itu memberikan keyakinan pada dirinya sendiri, yaitu dengan membuat keyakinan sekolah atau kelas. Ini biasanya sudah kita lakukan di awal pembelajaran. Mengapa keyakinan? Mengapa bukan peraturan? Ada yang boleh bantu? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak kita buat aja biasanya seperti biasa peraturan sekolah kita? Mengapa? Boleh bantu? Kalau menurut saya, kalau keyakinan itu adalah kesepakatan bersama antara murid dan guru di dalam suatu kelas. Itu kalau menurut saya, Bu. Kalau peraturan ditetapkan. Kalau peraturan berarti ditentukan oleh satu. Ya, kalau peraturan itu ditentukan oleh satu orang. Peraturan di situ guru-guru. Ada yang mau menambahkan? Ya. Pada prinsipnya sama ya, peraturan itu lebih pada peraturan pada penekanan oleh seseorang dan anggota yang lainnya harus mengikuti penekanan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, sementara keyakinan kita bersama-sama bersepakat. Peraturan itu biasanya ada hukuman kalau ada peraturan. Nah, berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan biasanya ada konsekuensi. Nah, kita bersepakat jam guru piket standby di depan 7.15 misalnya kan. Nah, kalau kita sudah membuat kesepakatan keyakinan seperti itu, harus ada konsekuensi yang juga kita jalankan bersama. Nah, bagaimana seandainya kalau guru piket jam 7.15 tidak ada? Nah, bisa mungkin karena lagi ada acara atau ada keperluan, ngasih tahu dengan teman-temannya yang lain, atau apa konsekuensi yang lain yang kita sepakati bersama. Begitu juga di kelas kita lakukan dengan anak-anak kita, misalnya menjaga kebersihan. Apa konsekuensi mereka dari membuang sampah? Dan itu kalau melanggar, kalau membuang sampah sembarangan, kita membuat konsekuensi itu tidak boleh ada biaya. Tidak boleh, kalau bisa tidak ada biaya, tidak ada fisik,
yang kita lakukan itu lebih kepada pemantapan diri anak-anak tersebut. Nah, keyakinan sekolah ini merupakan pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Tidak perlu terlalu banyak, misalnya tidak boleh terlambat, tidak terlambat masuk kelas, misalnya kan. Artinya kalau kesepakatan yang kita buat atau keyakinan sekolah kelas yang kita buat, artinya itu guru juga melakukan hal yang sama. Ya, guru dan murid. Nah, ini segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali kepada kelompoknya. Itu tadi yang saya katakan, memberikan keyakinan kepada murid bahwa mereka bisa menjadi lebih baik ketika kembali ke kelompoknya. Ada 3 tahapan yang kita lakukan jika kita melakukan restitusi ini. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Lanjut. Tujuannya apa? Nah, tujuannya agar anak kita mandiri dan bertanggung jawab, serta tadi kembali kepada kelompoknya dengan jiwa yang lebih kuat dan lebih baik. Pertanyaan tadi, penghargaan itu dapat memiliki dampak negatif bagi siswa seperti merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan kalau kita memberikan penghargaan? Boleh, Bu Renes? Kenapa kalau kita memberikan penghargaan itu dapat merusak hubungan? Bisa menimbulkan kecemburuan atau rasa dengki atau iri terhadap teman yang dapat. Merusak hubungan, memberikan rasa iri. Misalnya kita memberikan penghargaan kepada murid si A, yang si B ini merasa kenapa si A mendapat penghargaan gitu. Yang kedua, menurunkan kualitas. Nah, si B itu merasa kenapa saya harus menaikkan kualitas saya sementara nanti yang dapat penghargaan juga si A. Nah, dan mematikan kreativitas anak-anak yang mungkin tadi tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir? Nah, adakah perubahan yang terjadi pada cara berpikir kita dari pemaparan yang tadi saya sampaikan? Nah, ini biasanya kita berada di sini kan, penghukum, teman, dan pembuat rasa bersalah. Nah, seharusnya kita berada pada posisi manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah ibu-ibu alami tentang budaya positif di lingkungan sekolah? Ada yang mau berbagi pengalamannya? Baik, terima kasih atas waktunya. Awal pertama masuk sudah berusaha untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, ada beberapa kesepakatan kelas yang telah kami terapkan bersama dengan anak-anak murid, dan itu sudah disepakati bersama. Kemarin pernah kejadian salah satu siswa kami melakukan tidak disiplin saat melakukan kebiasaan yang kita laksanakan setiap hari. Padahal di kelas 6 sudah sepakat kalau kita melakukan keributan atau tidak disiplin pada saat melakukan kebiasaan, konsekuensinya harus masuk kelas minta izin dulu dengan bapak kepala sekolah, sebut kesalahannya apa, kemudian minta izin dulu dengan bapak kepala sekolah. Kalau sudah ada izin dari bapak kepala sekolah baru sudah bisa masuk kelas. Ternyata salah satu siswa kami yang melakukan kesalahan tersebut, dia keluar, dia tahu konsekuensinya, dia keluar, tapi dia tidak berani minta izin bertemu dengan kepala sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak masuk kelas. Nah, menurut Ibu, bagaimana
hal ini bisa kita selesaikan. Anak tersebut berani, apakah perlu kita bimbing dia menghadap ke sekolah, apakah kita menganjurkan mereka sendiri yang harus menghadap ke sekolah. Terima kasih atas waktunya. Kesepakatan. Iya mbak jalan. Akhirnya udah masuk, udah berani ngadap apa-apa sekolah. Nah, tadi Bu kembali kepada langkah restitusi yang kita lakukan. Apakah Ibu sudah melakukan? Apakah Ibu sudah memvalidasi tindakan yang salah pada anak tersebut? Apakah Ibu sudah menanyakan? Misalnya contohnya namanya anaknya Kinan, kenapa terlambat? Apakah sudah Ibu lakukan? Nah, sudah ditanyakan mengapa ribut saat melakukan kebiasaan. Terus jawaban anaknya? Yo Bu, tegak-tegak di situ Bu katanya. Nah, apakah Ibu sudah menanyakan keyakinan? Nah itu yang belum ditanyakan. Nah, itu tadi segitiga restitusi. Berarti tadi kita belum melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini mungkin sependek pengetahuan saya begitu Bu. Kita tanya dulu pada anaknya apakah kenapa tadi dia melakukan itu. Yang kedua ini tahapan menanyakan keyakinan. Apa kita kan sudah punya kesepakatan kelas. Ya. Kinan tahu kan yang Kinan lakukan salah. Nah, itu pada tahap yang kedua menanyakan itu yang. Terus yang ketiga, tahapan selanjutnya menstabilkan identitas. Tadi Ibu sepakat konsekuensinya di kelas harus menemui kepala sekolah. Artinya di menstabilkan identitas ini dia harus menemui kepala sekolah karena konsekuensinya. Kalau Ibu terlambat juga Ibu melakukan itu, harus menemui izin dengan kepala sekolah. Itu sepakat ya, itu kesepakatan kelasnya ya. Harus menemui kepala sekolah, minta izin apakah boleh masuk atau tidak gitu ya Bu. Berarti termasuk Ibu lakukan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas itu tetap dia harus menemui kepala sekolah karena kesepakatannya seperti itu. Cuman Ibu belum menanyakan keyakinan. Jadi belum tumbuh di hatinya kalau dia sudah melakukan melanggar kesepakatan kelas tersebut. Jadi harus ditanyakan keyakinannya kenapa, tahukah dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Nah, konsekuensinya apa? Kan kita sudah punya konsekuensi di awal pembelajaran, harus menemui kepala sekolah. Jadi dia harus melakukan itu karena sepakat. Kecuali kalau Ibu yang menentukan harus menemui kepala sekolah tanpa ada kesepakatan, itu berarti Ibu masih melakukan peraturan. Kalau sudah sepakat di awal pembelajaran, kalau semua anak sudah sepakat, artinya dia harus melakukan itu. Nah, itu di tahap menstabilkan identitas. Itu sudah dilakukan, ditanyakan. Nah, dia ribut saat kebiasaan dulu. Tahu dia, saya ribut Bu saat kebiasaan. Jadi konsekuensinya apa? Harus ada sekolah, saya izin Bu baru masuk kelas. Nah, dia keluar, tahu konsekuensinya ada keluar. Anak ada ke sekolah itu yang dia udah berani gitu. Nah, berarti harus dikaji ulang kesepakatan kelasnya tersebut Bu. Apakah memang sepakat semua murid menghadap ke kepala sekolah untuk meminta izin? Apakah memang diperlukan adanya kesepakatan seperti itu untuk konsekuensinya gitu nanti? Itu Biar kita ulang. dia harus nantinya. Apakah memang semua murid kemarin membuat keyakinan kelasnya semua murid terlibat kan? Hadir semua. Hadir semua murid dan mereka sepakat untuk menemui kepala sekolah sepakat. Ya, Menemui kepala sekolah aja lah. nah, mungkin lebih Ibu tekankan di sana nanti kan kita kan sudah sepakat. Nah, artinya harus menjalankan kesepakatan tersebut. Ibu pun begitu. Kalau Ibu terlambat, Ibu juga harus minta izin dulu ke kepala sekolah. Boleh kepada wakil juga boleh. Kadang karena kepala sekolah mungkin itu ada kegiatan di luar kan boleh. Nanti mungkin Ibu buat gitu Bu. Bisa dua sasarannya agar tidak terlalu mungkin yang tidak berani menghadap kepala sekolah bisa menghadap Bu Yeti atau Bu Yeti gitu. Sepakatannya aja. Silahkan dimakan punya Ibu. Jangan lupa absennya. Minumnya tadi ada di depan. Ayo minum mbak ya. Mungkin contoh kasus saya putar video contoh tekan ke video itu.
suara audionya dengan contoh kasus saya dalam ini ada menangani masalah siswa yang emosi karena tugasnya sering mencontek teman kelasnya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, yaitu yang pertama jadi anak ini si Kiki ini emosi sampai menggebrak meja karena si Ayla mencontek pekerjaannya. Nah, biasanya yang kita lakukan sebagai guru adalah kan penghukum. Kita langsung manggil Ayla, menghukum Ayla, memberikan tugas yang bagaimana atau memisahkan. Nah, kita harus menanyakan apa alasan Kiki kenapa dia sampai menggebrak meja tersebut dan sampai marah-marah. Nah, dengan menanyakan memvalidasi tindakannya, apakah Kiki tahu itu tadi tindakannya salah. Nah, pada memvalidasi tindakan yang salah ini kita sebagai guru harus menjadi anak tersebut. Enggak apa-apa Kiki, ibu juga pernah berbuat kesalahan, mungkin di posisi Kiki. Nah, kita harus membuat keyakinan kepada anak tersebut bahwa semua orang bisa berbuat salah. Itu pada tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Kita harus membawakan pengalaman kita kepada anak tersebut biar tertanam di hatinya, oh ini bukan kesalahan saya sendiri, orang lain juga bisa berbuat salah. Nah, pada tahapan menanyakan keyakinan ini, tadi kesepakatan kelas menghargai orang lain, mungkin bisa ya menghargai orang lain dengan menanyakan keyakinan. Nah, kesepakatan kelas mana yang Kiki langgar? Nah, mungkin menghargai orang lain karena telah marah-marah kepada orang tersebut, kan bisa ngomong dengan guru dengan baik. Nah, yang menstabilkan identitas itu mungkin bagaimana cara dia untuk bisa mengembalikan situasi. Bisa mungkin dengan meminta maaf kepada Ayla tersebut, dan jika terjadi lagi Ayla mencontek, mungkin bisa melaporkan kepada ibu guru itu tanpa harus emosi atau menggeprek meja terlebih dahulu. Lanjut, Bu. Nah, setelah pemaparan ini, pernahkah ibu-ibu menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan murid kelas ibu? Mungkin pernah ya, cuman kita nggak sadar aja tahapannya itu adalah restitusi. Lanjut. Nah, secara tidak langsung kita pernah menerapkan tahapan segitiga restitusi seperti tadi pengalaman ibu, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan memberikan pernyataan. Mungkin tadi yang menstabilkan itu yang tahapan ketiganya yang kita belum lakukan. Lanjut yuk. Nah, kesimpulannya, hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah tindakan yang konsisten, dukungan kolaborasi antar warga sekolah dan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid. Kita tidak bisa melakukan disiplin positif ini sendiri atau satu oknum guru atau kepala sekolah atau Bu Waka sendiri melakukan disiplin positif ini. Kita harus bersama-sama warga sekolah, begitu juga kerjasama dengan orang tua murid. Karena budaya positif bukan hanya di kelas atau di sekolah saja, tapi juga di rumah, dengan tujuan budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan sekolah dan di lingkungan dimanapun mereka berada. Nah, demikian pemaparan saya hari ini. Ada yang perlu kita diskusikan? Silahkan, boleh. Makan silahkan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang mau saya tanyakan, tadi kan kita sudah bikin kesepakatan kelas, bersama-sama sepakat. Nah, tapi anak itu berulang kali dia melanggar kesepakatan yang dibuat. Misalnya sekali kita mungkin lah kasih pengarahan, pengertian gitu kan sesuai dengan kesepakatan. Tapi berulang kali dengan anak yang sama. Jadi bagaimana cara kita menangannya? Ya, Terima kasih pertanyaan dari Bu Ervina. Nah, mungkin dari pemaparan saya tadi ada nggak yang masih nyambung kira-kira kenapa terjadi hal tersebut berkali-kali dengan anak yang sama? Kira-kira Pak Irwan boleh memberikan pendapat? Sambil makan ya, mungkin nanti bisa tolong bantu saya teman-teman yang lebih paham.
Jadi anak-anak itu tersebut terus berulang-ulang melanggar kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah kita. Nah itu yang perlu kita tinjau tadi, kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhi. Nah pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Misalnya yang tadi kasih sayang, bisa jadi kasih sayang mereka kurang di rumah. Nah itu yang perlu kita gunakan tadi segitiga restitusi. Kenapa hal itu terjadi terus-menerus? Nah itu pula tadi kesimpulan saya, kita harus memerlukan dukungan dari orang tua karena anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Nah mungkin dengan memanggil orang tuanya dan mencari tahu apa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah mungkin seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Sebenarnya di awal pembelajaran seharusnya kita sudah bekerja sama dengan orang tua untuk agar orang tua, kalau di sependek yang saya baca di Jepang itu ada buku konsultasi antara guru dan murid. Jadi kita tidak pakai grup WA, Bu. Jadi di setiap akhir pembelajaran, hari ini anak kita ngapain, anak kita ngomong kotor, apa. Jadi itu harus ada feedbacknya nanti dari wali murid. Tapi mau kita terapkan di sini, kadang orang tua murid kita tidak punya kesempatan yang sama. Nah itu salah satu kendala kita melakukan mungkin disiplin positif karena kurangnya kerjasama dari orang tua tersebut. Nah ada buku yang saya baca, biasanya anak yang melakukan kesalahan terus-menerus selain kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ada juga trauma masa lalu atau ada penyakit di otaknya. Cuma dua itu, berdasarkan penelitian ilmiah yang saya baca, selain kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, ada trauma masa kecil, mereka mungkin diperlakukan hal yang sama, dan ada sesuatu masalah di otaknya. Cuma dua itu masalahnya. Misalnya anak kita yang sering melakukan bulian kepada temannya, selain mungkin kurang kasih sayang di rumahnya. Nah itu salah satu juga trauma. Mungkin ada dulu pembulian, lihat saja pembulian yang marah sekarang di dokter ibu. Mungkin karena itu trauma, dia dulu diperlakukan yang sama, makanya dia memperlakukan hal yang sama juga kepada orang lain. Nah itu mungkin makanya kita sebagai guru menerapkan posisi kontrol kita. Kalau bisa jangan ada pembiaran, sekecil apapun, mari kita bersama-sama walaupun mungkin kurang timpang karena tidak ada kerjasama dari orang tua. Setidaknya kita mencoba menerapkannya di sekolah. Mudah-mudahan kedepannya menjadi budaya positif ini bisa kita budayakan di sekolah kita dan penanaman karakter ke anak kita hingga sampai mereka dewasa juga melakukan budaya positif ini. Demikian harus positif gitu ya Bu, harus itu berpikir positif akan hasilnya positif juga. Apa yang kita pikirkan itu yang akan Allah kabulkan. Amin. Ada lagi? Pak Irwan senyum dari belakang, Pak Irwan. Vera mungkin ada. Nah, demikianlah, mungkin tidak ada lagi. Demikianlah pemaparan saya hari ini. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Selanjutnya untuk menutup acara ini mungkin Ketua Kombel ada yang mau disampaikan karena acara kita ada komunitas belajar, jadi mohon ditutup oleh Ibu Ketua Kombel. Kepada Ibu kami persilahkan. Siapa yang berpikir apa di belakang? Terima kasih buat Ibu CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Tri Fitriantini. Mudah-mudahan materi yang disampaikannya dapat diterima dan diserap dan dapat kita laksanakan dengan baik dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan untuk yang berikutnya Kombel komunitas belajar kita akan berjalan baik ke depannya. Dan mohon juga partisipasi kita karena tidak akan berjalan kalau tidak ada kerjasama antar kita.
Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resmi saya tutup. Terima kasih kepada Ibu Ketua Kondel. Jadi demikianlah acara kita hari ini. Silahkan nikmati karena acaranya belum sampai jam 12, jadi karena adanya nggak jadi ya. Ya karena kurang tanggapan jadi tidak jadi nasi bungkus kan. Pengen tutup ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kita siang ini berjalan dengan lancar, dan apa yang disampaikan oleh calon pimpinan kita alhamdulillah bagus. Mungkin ada sedikit beberapa yang harus lebih ditingkatkan lagi, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kami sebagai guru dan dapat diterapkan di kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap awal nih yang agak-agak sulit karena kita sudah terbiasa dengan paradigma kan. Kalau kita murid melakukan kesalahan itu kita biasanya sering bersifat tertutup, terus merasa bersalah. Nah, untuk menjadi seorang manajer ini kan butuh pengalaman, butuh pengetahuan, banyak apa-apa kita membaca bagaimana kita bisa melakukan Nah, ini langkah-langkah awal yang perlu sama-sama kita belajar gitu, bagaimana kita menerapkan kalau anak murid melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung berhukum, kemudian tidak boleh memberi rasa bersalah kepada siswa. Bagaimana caranya kita bisa kita memposisikan diri kita sebagai manajer gitu. Pada awal kan itu yang rasa sulit. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan paradigma yang lain. Jadi guru harus juga memahami manajer itu seperti apa saja kan? Itu yang perlu kita pelajari pada tahap awal.